Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama dari kelas akuntansi non reguler dengan NIM 10122161. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan proposal seminar penerapan Good Corporate Government pada PT Bell Store Indonesia pada part 2 UAS. Izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan asesmen Good Corporate Government pada perusahaan secara teknik pelaksanaannya. Nah, untuk asesmen Good Corporate Government ini pada perusahaan Bell Store, ini adalah teknik pelaksanaannya. Nah, untuk evaluasi atau asesmen Good Corporate Government ini pada PT Bell Store Indonesia dapat dilakukan secara teknik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 16 teknik, di mana yang pertama ada pengembangan kriteria evaluasi, penetapan indikator kerja, pengumpulan data, sosialisasi hasil awal, lalu penyusunan laporan evaluasi awal, pembentukan tim perbaikan dan rencana aksi, implementasi, reaksi, dan perbaikan, ada pengumpulan data lanjutan, penyusunan laporan, lalu ada penyusunan rencana tindak lanjut, implementasi tindak lanjut, pemantauan secara berkala, serta pemantauan rutin dan perbaikan serta peningkatan berkelanjutan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengembangan kriteria evaluasi. Nah, teman-teman, untuk membuat evaluasi yang spesifik dan terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Government, kriterianya mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepatuhan terhadap regulasi. Nah, untuk yang pertama itu ada identifikasi kriteria evaluasi. Nah, di sini keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas serta keadilan dan kewajaran kepatuhan terhadap regulasi sangat diperlukan di PT Bell Store ini. Nah, penerapan indikator kerjanya itu ada tingkat kepatuhan terhadap kode etik perusahaan, lalu jumlah informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, serta tingkat partisipasi karyawan dalam program pelatihan GCG ini. Nah, untuk sosialisasi hasil evaluasinya sendiri itu ada pengembangan rencana perbaikan, implementasi rencana perbaikan, monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan pihak eksternal jika diperlukan. Lalu yang terakhir ada pelaporan hasil evaluasi. Nah, di sini untuk pengumpulan datanya, itu data juga bisa didapatkan dari dokumen internal, laporan keuangan, wawancara, pemangku kepentingan, dan evaluasi proses internal. Nah, untuk penyusunan evaluasinya sendiri, itu ada susunan laporan evaluasi yang mencakup temuan analisis dan rekomendasi terkait dengan laporan yang harus memberikan gambaran yang jelas, tingkat kepatuhan yang jelas terhadap prinsip-prinsip GCG ini. Nah, untuk penetapan indikator kerjanya, ini yang pertama ada kriteria evaluasi transparansi. Nah, di sini untuk tingkat kejelasan laporan keuangannya itu perlu diukur sejauh mana nih laporan keuangan dari PT Bell Store Indonesia ini bisa dengan jelas dan baik secara eksternal dan internal. Untuk parameternya sendiri itu jumlah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta keterbacaan dan kejelasan penyajian informasinya. Nah, di sini dalam pengungkapan informasinya sendiri itu menilai sejauh mana nih PT Bell Store ini bisa mengumpulkan informasi yang secara terperinci terkait dengan kegiatan operasional keuangan dan resiko yang relevan. Nah, untuk parameternya sendiri itu jumlah atau jenis informasi apa yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan keterbukaannya seperti apa. Di sini untuk kepatuhan terhadap standar responsif terhadap permintaan informasi pelaporan sendiri, ini mengukur sejauh mana kesiapan perubahan untuk merespon dan menyediakan informasi tambahan jika diminta oleh pemangku kepentingan. Nah, untuk parameternya sendiri ini ada waktu dan kualitas. Untuk keterbukaannya dalam pemangku kepentingan ini mengukur seberapa proaktif perusahaan Bell Store dan parameternya itu jumlah sesi komunikasi dengan pemegang saham,
lalu ada pertemuan dengan karyawan dan lain-lain untuk tingkat partisipasi pemangku kepentingannya dalam kegiatan perusahaan Bellstore Indonesia ini. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, ini melakukan pengumpulan data terkait dengan implementasi Good Corporate Government ini di seluruh bagian perusahaan Bellstore, dan data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen seperti kebijakan perusahaan, laporan keuangan, dan prosedur operasional. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah yang bisa diberikan untuk pengumpulan data implementasi pada perusahaan Bellstore ini sendiri. Nah, yang pertama itu ada identifikasi data. Nah, dalam identifikasi ini adanya penyusunan dan pengumpulan data. Untuk wawancara itu dengan pihak terkait dan observasi langsung juga bisa digunakan untuk langkah-langkahnya, dan pemeriksaan dokumen serta survei dan kuesioner, analisis data dan dokumentasi yang temuan yang sudah ditemukan ini diverifikasi dan divalidasi untuk penyusunan laporan evaluasinya. Sehingga dalam proses pengumpulan data ini, ketika sudah validasi dan sudah diverifikasi, maka PT Bellstore bisa dinyatakan data yang dikumpulkan itu memang sudah sesuai dengan prosedur. Lalu yang keempat ada analisis data awal. Nah, apa sih analisis data awal ini? Nah, analisis data awal ini untuk mengidentifikasi nih potensi kelemahan apa dan kekuatan apa dalam penerapan Good Corporate Government ini pada PT Bellstore. Nah, fokusnya di era yang mana perusahaan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan atau tidak. Nah, kategori ini didimensikan relevan seperti transparansi, akuntabilitas, etika, dan kepatuhan. Nah, poin yang kelima ada sosialisasi hasil awal. Nah, untuk menyampaikan hasil awal ini, analisis kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait dengan prosesnya, ini dapat melibatkan beberapa presentasi hasil untuk mendapatkan umpan balik untuk memperjelas dan memperkaya data. Nah, untuk penyusunan laporan evaluasi awalnya, ini memang menyusun laporan evaluasinya mencakup temuan tadi. Ketika sudah kita ketemu datanya seperti apa, lalu temuan yang sudah kita temukan tadi ini direkomendasikan untuk perbaikan. Lalu potensi peluang untuk penerapan Good Corporate Government di perusahaan Bellstore ini bisa lebih baik. Nah, presentasi laporan evaluasi awal. Nah, untuk penyajian laporan evaluasi awal kepada manajemen dan dewan direksinya, ini didiskusikan dan hasil dari rekomendasi itu untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. Nah, kita masuk ke dalam pembentukan tim perbaikan dan rencana aksi. Nah, di sini dalam membentuk tim dan perbaikan terdiri dari beberapa anggota internal, di mana eksternal juga berkompeten dan bersama-sama mereka menyusun rencana dan perbaikan untuk kemudian menjadi temuan evaluasi yang bisa diimplementasikan rencananya dari aksi perbaikan tersebut. Nah, untuk melaksanakan kegiatan aksi perbaikan ini telah disepakati dan prosesnya juga dapat melibatkan perubahan kebijakan yang pelatihan yang bisa diberikan kepada pelatihan karyawan yang ada di PT Bellstore itu sendiri. Nah, untuk implementasi sistem kontrol internalnya juga itu diperlukan pengumpulan data lanjutan. Nah, lalu penyusunan laporan evaluasi lanjutan dan rekomendasinya ini sendiri itu menyusun laporan evaluasi lanjutan yang memang mencakup perkembangan hasil pengukuran kinerja, lalu rekomendasi lanjutan untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Government pada perusahaan Bellstore ini. Nah, diharapkan PT Bellstore juga bisa menyusun rencana tindak lanjut dari penyempurnaan sebelumnya sehingga adanya penyempurnaan secara berkelanjutan. Nah, kita masuk ke dalam poin ke-14 di mana implementasi tindak lanjut secara berkala. Nah, implementasi tindak lanjut ini direncanakan dan dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan perusahaan Bellstore ini terus mematuhi prinsip GCG atau tidak. Nah, setelah menerima hasil evaluasi ini, adanya rekomendasi perbaikan serta langkah apa yang menjadi implementasi tindak lanjut yang memang bisa digunakan secara berkala. Nah, beberapa langkah yang memang bisa diambil untuk
tindak lanjut pemantauan berkala ini sendiri. Yang pertama ada perencanaan, lalu yang kedua ada pemantauan dan sertifikasi GCG ini atau Good Corporate Government ini pada pemantauan jangka panjang untuk PT Bellstore Indonesia. Nah, diharapkan PT Bellstore Indonesia juga melakukan pemantauan secara rutin dan evaluasi yang juga cukup berkala. Karena apa dalam tahapan ini? Pemantauan rutin dan evaluasi berkala ini di PT Bellstore Indonesia ini perlu menjalankan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk penerapan Good Corporate Government ini, adanya pemantauan kegiatan operasional, audit internal, lalu kepatuhan regulasi, serta survei kepuasan dari pemangku kepentingan. Nah, dari hasil-hasil ini maka dihasilkan juga evaluasi kinerja keuangan, sehingga kajian internal yang ada ini memberikan pantauan indikator kinerja yang rutin dan memberikan pantauan tren industri yang dimana pelaporan keuangan dan non keuangannya itu memiliki pemberdayaan karyawan yang kebijakannya dan prosedurnya itu sesuai dengan hasil evaluasi. Dan dengan menjalankan hal-hal ini, tentu PT Bellstore Indonesia juga dapat memastikan bahwa efektif atau tidak berjalannya Good Corporate Government ini di perusahaan, dan perusahaan juga terus meningkatkan tata kelola sehingga perusahaan juga dapat konsisten dalam proses perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Baik, di poin kedua di mana ada kebijakan pengawasan kedewanan komisaris yang setiap lalu ada pertanyaan terkait dengan kebijakan pengawasan Dewan Komisaris seperti apa yang bisa dikatakan efektif agar pelaksanaan GCG ini bisa berlangsung di PT Bellstore Indonesia. Nah, baik, saya akan menjawab. Nah, di sini kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang seperti apa sih yang bisa dikatakan efektif agar pelaksanaan GCG ini bisa berlanjut. Nah, untuk penerapan atau menciptakan kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG ini, PT Bellstore Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa aspek penting untuk merancang kebijakan tersebut. Nah, ini adalah beberapa poin di mana PT Bellstore bisa memberikan klasifikasi atau ciri khusus yang bisa digunakan untuk menjadikan pelaksanaan Good Corporate Government ini bisa lebih efektif di perusahaannya. Yang pertama ada klarifikasi terkait dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Lalu yang kedua ada pembentukan komite terkait dengan GCG atau Good Corporate Government. Lalu yang ketiga ada pemilihan anggota Dewan Komisaris yang kompeten. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pelaksanaan kapasitas. Yang kelima ada sistem pengukuran kinerja Dewan Komisaris. Yang keenam ada audit internal dan eksternal. Yang ketujuh ada pelaporan secara berkala, dan yang kedelapan ada whistleblowing terkait dengan merchant. Nah, untuk pertemuan yang rutin dan evaluasi internal ini bisa berjalan, ada baiknya komite pada peningkatan berkelanjutan bisa dilibatkan dalam pemangku kepentingan, sehingga mekanisme pelaksanaannya juga bisa melalui kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang cermat dan efektif. Nah, PT Bellstore Indonesia dapat memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang memang menjadi prioritas utama adalah implementasi dari Good Corporate Government ini secara langsung, dan hasilnya juga bisa didapatkan secara langsung. Nah, di sini bisa kita lihat dari beberapa poin yang saya sebutkan itu bisa membantu PT Bellstore Indonesia mengembangkan, dan aspek penting di dalamnya itu bisa membantu pengawasan dalam pemilihan Dewan Komisaris. Nah, lalu bukti apa saja atas keberhasilan perusahaan Bellstore Indonesia dalam menerapkan Good Corporate Government ini? Nah, bukti keberhasilan perusahaan dalam menerapkan Good Corporate Government ini, PT Bellstore Indonesia menerapkan Good
Good Corporate Governance ini atau GCG ini dapat ditemukan melalui sejumlah indikator kerja pencapaian perusahaan. Seperti yang pertama, peningkatan kinerja keuangan. Nah, ini menjadi poin utama di mana keberhasilan dari menerapkan Good Corporate Governance ini memang meningkatkan nilai perusahaan serta penghargaan terkait dengan sertifikasi. Lalu penurunan resiko hukum dan juga reportasi menjadi salah satu bukti keberhasilan dari perusahaan ini. Serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan, pelaporan berkelanjutan yang transparan, lalu peningkatan efisiensi operasional, serta penerapan prinsip-prinsip GCG ini dalam rantai pemasok ya. Dan dalam tingkat kepatuhannya sendiri, ini terhadap peraturan GCG ini memang berpartisipasi secara penuh pada pemangku saham dan pemangku kepentingan. Nah, dari beberapa poin yang saya sebutkan barusan memang menjadi bukti dan keberhasilan dalam pemantauan GCG ini. Nah, dapat bervariasi tergantung pada konteks mana yang menjadi tujuan spesifikasi dari sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu menjadi terus-menerus perlu dilakukan dalam mengukur dampak efektivitas dari pelaporan Good Corporate Governance ini pada perusahaan Bellstar Indonesia. Nah, sebenarnya ada kaitan apa sih Good Corporate Governance ini yang baik sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan budaya korupsi? Nah, apakah bisa menghilangkan budaya korupsi? Nah, keterkaitannya Good Corporate Governance ini baik mengurangi atau menghilangkan budaya korupsi seperti apa? Menurut saya, dalam transparansi dan pengendalian internal yang kuat, serta kode etik pada pedoman perilaku dan pemberdayaan pada pelibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan konflik seperti apa, sehingga dalam pelaporan pelanggaran dan pemantauan evaluasi yang sudah berkala tadi ini memberikan kesadaran yang penuh dan sistem insentif dan sanksi yang seimbang. Nah, dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini sendiri yang baik, perusahaan dapat menciptakan budaya yang menolak dan mengurangi praktik korupsi. Ini tidak hanya memastikan keberlanjutan sebuah perusahaan Bellstar saja, tetapi dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan kontribusi pada pembangunan bisnis yang memang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, teman-teman, dalam penerapan Good Corporate Governance ini sendiri baik memiliki kaitan dengan signifikan atau tidak, upaya mengurangi untuk bahkan menghilangkan budaya korupsi di perusahaan memang memiliki beberapa kaitan antara penerapan GCG yang baik dan pengurangan budaya korupsi. Sehingga dari beberapa poin transparansi, pengendalian internal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, serta memiliki kode etik dan pedoman perilaku pada pekerja atau karyawan, ini memberikan pemberdayaan dan serta pengelolaan konflik yang baik bagi perusahaan Bellstar Indonesia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari penyampaian saya tadi. Saya bisa memberikan kesimpulan atau penutup. Mari kita ingat bersama bahwa penerapan Good Corporate Governance ini pada aturannya memang melainkan sebuah komitmen untuk membangun fondasi yang kuat dan etis. Nah, teman-teman, dalam keberlanjutan bagi PT Bellstar ini sendiri, saya berharap PT Bellstar Indonesia memiliki transparansi, akuntabilitas, prinsip-prinsip Good Corporate Governance ini sebagai panduan yang memang kita dapat bersama-sama menerapkan lingkungan bisnis yang integritasnya tidak diragukan. Nah, mari kita bekerja keras untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya diucapkan tetapi juga diterapkan di dalam setiap aspek operasional kami. Nah, kami berharap PT Bellstar Indonesia bisa menerapkan Good Corporate Governance ini dan mematuhi segala bentuk prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Bila purnama, saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.